pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Pagi. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Brilian. Hari ini saya adalah ahli gizi yang bertugas untuk visit ke kamarnya adik Arsinta. Nah, apakah betul sebelumnya ini dengan kamar rawatnya adik Arsinta? Iya, betul. Oke, Ibu saya izin konfirmasi apakah adik Arsinta berusia 10 bulan? Iya, betul Mbak. Oke, gimana Bapak dan Ibu kabarnya pagi ini? Sehat? Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Capek nggak Bapak dan Ibu? Lumayan, soalnya semalam anaknya sempat susah tidur sama ada sesak nafas, Mbak. Jadi takut kalau ditinggal tidur. Oh iya Pak, Ibu saya mengerti mungkin Bapak dan Ibu ada rasa takut tapi tidak apa-apa. Nanti kalau misalnya terjadi apa-apa ataupun kondisi adiknya rewel atau sesak nafas lagi bisa langsung pencet bel untuk supaya suster datang ke kamar. Iya, siap. Nah, Ibu Bapak, saya izin tujuan saya visit hari ini ke kamar adik Arsinta adalah untuk membantu melihat bagaimana kondisi asupan makan adik Arsinta sejauh ini. Kemudian saya juga akan memberikan saran mengenai kondisi gizi supaya bisa membaik dan membantu proses penyembuhan ataupun pemulihannya. Nah, nanti juga saya akan menggali atau bertanya beberapa informasi mengenai asupan makan adik Arsinta supaya saya tahu bagaimana sih sejauh ini adik Arsinta tuh di rumah sakit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia untuk berdiskusi dengan saya hari ini? Iya, bersedia, Mbak. Oke, Ibu, kalau boleh tahu sebelumnya adik Arsinta ini anak keberapa ya? Dan dulu pada saat hamil Ibu ini umurnya berapa? Anak saya ini usianya 10 bulan dan usia saya waktu hamil itu 17 tahun dan sekarang usia 18 tahun. Oke, jadi adik Arsinta ini anak pertama ya. Kalau boleh tahu dulu pada saat lahir itu normal atau operasi sesar? Waktu lahir itu operasi sesar Mbak, karena waktu saya hamil itu berat badan saya kurang, jadi lahir anak saya kecil. Oh, mungkin apakah ada indikasi BBLR atau berat badan lahir kurang yang diberitahukan dokter? Ya Mbak, dokternya juga bilang anak saya BBLR. Kalau boleh tahu dulu berat lahirnya berapa kilogram ya Ibu? Waktu itu anak saya beratnya 2,1 kg Mbak. Oh oke Ibu, kalau begitu terima kasih untuk informasinya. Baik Ibu Bapak, mungkin sekarang saya izin untuk bertanya mengenai riwayat asupan ataupun pola makannya adik Arsinta terlebih dahulu. Kira-kira adik ini biasanya kalau makan bagaimana ya Ibu? Untuk anak saya nih biasanya dikasih bubur fortifikasi Mbak yang encer dan biasanya cuma 3-4 kali. Kalau sekarang apakah adik masih mau makan? Untuk sekarang adiknya nggak mau makan Mbak. Oke, nah tidak apa-apa Bu, kalau adiknya tidak mau makan sekarang, nanti kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Nah, Ibu kan tadi bilang bubur fortifikasi encer, kira-kira buburnya itu berapa ya? Seberapa gitu Bu? Biasanya itu setengah piring Mbak. Oh, mungkin untuk piringnya tuh piring yang seperti apa ya Bu ya? Piringnya yang piring bayi. Oke, yang kayak gini ya Ibu, mungkin kurang lebih 75 gram ya untuk sekali makan. Nah, kemudian selain bubur itu apakah ada lagi ya Mbak? Biasanya saya kasih ASI Mbak. Dari lahir itu saya kasih ASI, cuman memang dari 1 bulan itu saya kasihnya susu formula dan baru setelah itu ASI eksklusif. Oke Ibu, jadi untuk di 1 bulan awal lahir itu ASI dan susu formula, tapi setelah 1 bulan ASI eksklusif ya? Oke, nah kalau tadi Ibu bilang kan si adik ini sudah tidak mau makan, tapi kalau ASI apakah masih mau? Kalau ASI masih mau sedikit-sedikit Mbak. Oke, apakah frekuensi dan jumlahnya tetap atau turun? Ya berarti jadi lebih sedikit ya? Iya. Oke, kalau gitu selain itu Bu, apakah ada model-model MPASI gitu yang sebelumnya pernah dicoba untuk diberikan kepada adik? Waktu itu saya pernah lihat dari TikTok Mbak resepnya. Tapi sama anaknya itu nggak mau dimakan, jadinya saya takut buat lain. Oke, kalau MPASI tidak mau. Kira-kira kalau buah pernah dikasih atau tidak ya Mbak? Kalau buah itu saya belum pernah kasih Mbak. Oh, berarti mungkin karena waktu MPASI tidak dimakan, jadi pada saat buah juga tidak berani memberikan ya? Iya Mbak. Oke, kalau begitu Ibu, apakah adik ini ada alergi makanan? Nggak ada Mbak. Oke, nah tadi kan saya sudah bertanya mengenai riwayat makannya si adik Arsinta ini Bu. Sekarang saya izin untuk beralih
ke hasil pemeriksaan yang sudah saya dapat ini. Dari hasilnya itu berat badan adik Arsinta adalah 4,94 kg dan panjang badannya adalah 64 cm. Apakah betul, Ibu? Ya, betul Mbak. Nah, oke, kemudian dari berat dan panjang badannya adik ini, kalau saya hitung IMT atau indeks massa tubuhnya, itu didapatkan 12,06. Nah, mungkin sekarang saya izin untuk mengukur lingkar lengan dan lingkar kepalanya ya, Ibu. Kemudian, nah Ibu, saya kan tadi sudah mengukur. Kemudian untuk lingkar lengannya saya dapat hasilnya itu adalah 11 cm dan lingkar kepalanya adalah 40 cm. Nah, kalau dari sini Ibu kita lihat berat badannya sendiri ini, si adik ini masih sangat jauh di bawah normal kalau dibandingkan sama bayi seumurannya. Begitu juga dengan panjang badannya, itu masih sangat kurang. Nah, kalau kita lihat ini, adik ini ada di bawah garis merah semua. Jadi ini menandakan adik Arsinta ini mengalami yang namanya gizi buruk. Begitu ya Mbak, pantas anak saya kelihatan kecil. Iya, betul sekali Ibu. Kemudian ini saya juga sudah membawakan hasil dari pemeriksaan biokimianya dari laboratorium. Nah, di sini ada kadar gula darahnya normal ya Ibu, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti sel darah putihnya ini mengalami peningkatan. Tapi ini memang bisa terjadi kalau sedang ada infeksi, seperti misal pada adik ini sedang terjadi bronkopneumonia. Nah, ini menandakan bahwa badannya si adik ini sedang melawan sel-sel yang infeksi itu tadi. Jadi wajar naik ya Mbak, memang kalau sedang sakit. Iya, betul sekali Ibu. Nah, ini juga ada beberapa indikator hasil cek darah yang rendah. Ini bisa menjadi gejala anemia Ibu. Ini karena adiknya itu kekurangan zat besi. Kalau gitu efeknya nanti gimana ya Mbak? Nah, kalau begitu Pak, nanti efeknya tuh adiknya bisa cepat lemas. Kelihatannya lemas, terus juga tidak aktif. Nafsu makannya juga turun. Selain itu juga umumnya kalau untuk kondisi umumnya sendiri, adik Arsinta ini memang masih sadar, terus juga cukup baik dan bisa merespon. Walaupun tadi saya bilang lemas karena mungkin tanda-tanda dari kekurangan zat besi. Kemudian juga untuk tanda-tanda vitalnya baik seperti nadi, nafas, suhu, oksigennya juga masih dalam batas yang cukup baik dan stabil. Berarti tidak terlalu berbahaya ya Mbak? Iya, betul sekali Ibu. Untuk saat ini tuh masih terkontrol dan di rumah sakit juga, tapi tetap perlu untuk kita pantau bersama. Nah, tapi memang bahwa tubuhnya si adik ini terlihatnya sangat kurus ya tadi seperti yang Ibu dan Bapak bilang. Ini bisa dilihat bahwa di bagian bawah bola matanya juga terdapat mulai cekung nih Pak, Bu. Kemudian untuk lengannya juga dan tulang rusuknya ini mulai terlihat menonjol. Ini semua tuh menandakan bahwa adik Arsinta itu kehilangan massa lemak. Nah, kemudian juga tulang-tulang yang menonjol ini menandakan bahwa si adik itu kehilangan massa ototnya. Jadi, adik ini kelihatan sangat kecil dan lemas. Pantas ya anak saya tidak bertenaga ya Mbak. Iya, betul sekali Ibu. Itu adalah karena tubuhnya si adik ini kekurangan asupan dalam waktu yang cukup lama. Lalu kalau ini dari kecil kok kakinya begini ya Mbak? Nah, kalau ini Bapak Ibu namanya adalah congenital talipes equinovarus atau clubfoot yang memang merupakan kondisi bawaan dari lahir. Ini tuh bisa karena genetik atau pada saat masih janin di dalam rahim itu dia terhimpit. Begitu ya Mbak. Iya, betul sekali Ibu. Nah, kemudian juga tadi kan sempat kita lakukan recall 24 jam untuk makanan-makanannya. Setelah saya hitung itu, ternyata pemenuhan kebutuhannya masih sangat jauh dari yang seharusnya. Kalau dibandingkan dengan AKG atau angka kecukupan gizi, untuk anak usia 6-11 bulan itu, pemenuhan asupannya si adik itu masih sangat rendah. Untuk di luar ASI, energinya itu hanya 12,5%, kemudian proteinnya hanya 22%, lemaknya itu cuma 6%, dan karbohidratnya itu hanya 15,4%. Berarti masih sangat jauh dari yang seharusnya ya Mbak? Iya, betul sekali Ibu, itu masih sangat jauh. Nah, mungkin juga karena adanya infeksi tadi yang terus-menerus di dalam tubuhnya, adiknya kan juga pilek, kemudian sulit untuk bernafas, makanya sulit dan tidak nyaman pada saat makan. Tapi nggak apa-apa, kita akan usahakan bareng-bareng di sini supaya adik Arsinta ini nanti bisa makan dengan lebih nyaman dan lebih banyak lagi. Ya Mbak, terima kasih banyak ya Mbak. Sama-sama Ibu, Bapak. Kira-kira sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai kondisi si adik atau adakah yang kurang paham? Sejauh ini sudah paham sih Mbak.
Oke, Ibu Bapak, berdasarkan hasil wawancara yang tadi saya lakukan, itu saya merasa kalau memang adik Arsinta ini asupannya kan masih sangat jauh dan masih sangat kurang ya. Nah, ini karena memang adik Arsinta ini nafsu makannya juga sedang menurun. Nah, karena itu mungkin itu karena adik Asintanya juga sedang sakit, termasuk dari adanya gejala batuk dan sesak nafas yang semakin membuat adik Asinta ini sulit untuk menerima makanan. Jadinya tidak nyaman ketika dia menerima makanan. Nah, kalau dari hasil wawancara tadi, kita bisa lihat bahwa energi yang masuk itu pun hanya 100 kilokalori dari yang seharusnya itu adalah 400 sampai 500 kilokalori. Selain itu juga bahwa frekuensi minum ASI-nya itu makin sedikit dari yang biasanya. Kemudian juga adik Asinta tidak mau makan selama perawatan di rumah sakit ini. Begitu ya Mbak, jauh sekali ya Mbak antara energi dan asupan kebutuhannya. Saya jadi sendi, anak saya nggak mau makan begini Mbak. Tidak apa-apa Ibu, kita akan usahakan bersama supaya adik Arsinta ini mau makan lagi dan makannya bisa lebih banyak. Nah, selain itu ada lagi nih Ibu yang harus diperhatikan, karena tubuhnya si adik ini saat ini kan sedang dalam masa melawan infeksi nih, jadi butuh asupan energi yang semakin banyak. Jadi kebutuhannya justru semakin banyak ya Mbak. Tapi kan tadi asupannya itu masih kurang Mbak. Iya, betul sekali Ibu. Nah, itu tuh bisa terlihat dari hasil pemeriksaan darahnya yang tadi kan saya bilang sel darah putihnya ini meningkat karena tubuh adik ini sedang membuat pertahanan dalam melawan sel-sel yang infeksi tadi. Nah, selain itu juga tubuhnya si adik ini tuh mulai mengambil cadangan lemak dan massa otot sehingga si adik ini jadi terlihat semakin kurus. Jadi semakin cepat turun berat badannya ya Mbak. Iya, betul sekali nih Ibu. Nah, oleh karena itu, di sini kita perlu bantu supaya kebutuhan gizinya itu tetap bisa terpenuhi walaupun adiknya ini sulit atau mungkin sekarang sedang tidak mau makan. Nah, untuk saat ini Bu, adik Arsinta ini akan kita berikan makanan khusus terlebih dahulu sebagai sebuah penanganan. Makanan khusus itu kayak apa ya Mbak? Nah, ada namanya F75 Ibu. Ini tuh makanan cair yang mudah dicerna dan memang dirancang untuk kondisi seperti adik Arsinta ini. F75 itu sendiri bentuknya seperti susu dan memang itu dibuat khusus untuk anak dengan kondisi gizi buruk seperti adik Arsinta. Berarti bukan susu biasa ya Mbak? Iya, bukan Ibu. Ini berbeda dengan susu biasa karena kandungannya sendiri sudah kita sesuaikan supaya aman untuk tubuh yang masih lemah. Nah, nanti frekuensinya sendiri adalah setiap 2 jam sekali ya Ibu. Sering sekali ya Mbak. Iya Bu, betul, sering karena 2 jam sekali. Tapi nanti volumenya itu hanya 50 mili dalam sekali pemberian. Karena memang kan prinsip kita itu adalah memberikan porsi yang kecil tapi sering. Nah, ini supaya kebutuhan hariannya itu tetap bisa terpenuhi. Tapi memang kita berikannya sedikit demi sedikit nih karena tubuh si adik ini memang belum siap kalau harus menerima dalam porsi banyak atau porsi besar secara langsung dan sekaligus. Jadi kita akan cobanya secara bertahap. Nanti kalau misalnya anak nggak mau makan gimana ya Mbak? Nah, kalau misalnya nanti si adik ini masih tidak mau makan dan asupannya juga belum cukup, kita bisa pertimbangkan untuk memakai bantuan selang makan sementara. Ini supaya nanti walaupun adiknya menolak makan, itu tetap ada asupan yang bisa masuk, sehingga dan kita juga tidak memaksakan. Kalau untuk asinya nanti bagaimana ya Mbak? Kan sampai sekarang masih. Nah, ASI itu tetap boleh diberikan Ibu, tapi harus diberikan di luar jadwal pemberian F75 ini. Baik Mbak kalau begitu. Nah, selain itu juga Ibu, saya juga ingin Ibu tuh ingat yang namanya prinsip 3J Bu. Ada jumlah, jenis, dan jadwal. Untuk jumlah itu Ibu bisa mulai dari sedikit-sedikit terlebih dahulu. Misalnya, kalau makan 1-2 sendok terlebih dahulu. Lalu untuk jadwal sendiri, untuk jumlah itu bisa mulai dari untuk jadwal sendiri itu Ibu bisa menjadwalkan makanannya secara teratur. Misal kalau tadi F75 itu kan setiap 2 jam sekali, itu bisa dijadwalkan. Tapi untuk jadwal sendiri memang harus sering Ibu, supaya kalau walaupun si adik ini tidak mau makan, tapi karena kita kasihnya sering, jadi tetap ada akan asupan yang masuk. Nah, untuk jenisnya sendiri, makanannya itu harus tinggi energi dan protein, kayak misalnya telur, ayam, ikan, daging, ataupun hati. Nah, kemudian kalau adiknya ini tidak mau makan atau masih menolak, itu jangan dipaksa. Tapi memang kita harus mengikuti jadwal. Jadi kalau dalam sekali makan adiknya tidak mau, tidak apa-apa, tidak perlu dipaksa. Tapi nanti 1 jam, 2 jam kemudian dikasih lagi, begitu terus. Iya Mbak, saya memang biasanya anak saya paksa kalau nggak mau makan.
Nah, ini Bu, memang sering terjadi, tapi lebih baik kita coba secara pelan-pelan saja supaya anaknya juga tidak trauma dengan makanan. Kemudian nanti di rumah makanannya itu juga perlu diperhatikan ya Ibu, Bapak. Yang dianjurkan itu bisa bubur kental atau nasi tim dengan tambahan protein nih seperti telur, ayam, ikan, dan bisa juga ditambah dengan sedikit minyak supaya energinya itu bisa lebih tinggi. Nah, buah itu juga boleh mulai dikenalkan Ibu, kayak misal pisang atau pepaya. Nah, kalau yang sebaiknya harus dihindari itu adalah bubur yang terlalu encer, Bu. Dan kemudian juga snack kemasan terlalu sering itu jangan. Kemudian minuman manis dan makanan-makanan instan. Baik Mbak, saya paham. Oke Ibu, kalau begitu untuk selama perawatan nanti kita akan melakukan pemantauan perkembangan dari adik Arsinta setiap hari. Kita lihat dari asupan makanannya apakah sudah mulai meningkat, kemudian berat badannya apakah juga meningkat, kemudian kondisi fisiknya seperti nafsu makan, dan tadi untuk aktivitas ataupun masa lemak dan masa otot itu akan kita pantau. Nah, selain itu juga kita akan perhatikan apakah si adik ini mulai mau makannya lebih lahap dan lebih baik atau tidak. Dan kemudian dari pemeriksaan darahnya juga akan kita lihat apakah infeksinya ini mulai berkurang. Baik Mbak, jadi akan terus dipantau ya Mbak? Iya, betul sekali Ibu, akan terus kita pantau supaya kita juga tahu perkembangannya apakah si adik ini membaik ataupun tidak. Baik Mbak, kalau begitu. Oke Ibu, kalau begitu dari sesi konseling kita hari ini, apakah Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup dan lumayan paham sih Mbak. Oke, kalau begitu nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, Ibu atau Bapak boleh langsung bertanya kapan saja ataupun pada saat saya visit. Terima kasih banyak ya Ibu Bapak atas kesediaan waktunya. Saya permisi. Terima kasih.